Namaku Tika. Usiaku 30 tahun. Sudah 5 tahun aku bekerja sebagai staf admin di sebuah hotel di kawasan wisata. Hotelnya emang bukan bintang 5, tapi pemandangannya indah, udara sejuk, dan tamunya cukup ramai. Apalagi saat akhir pekan atau musim liburan. Pekerjaan sehari-hariku cukup monoton, nyalakan komputer, input data tamu, urus dokumen, kadang-kadang bantu tamu yang nyasar atau menerima keluhan soal air panas. Tapi dari semua itu, yang membuatku betah adalah suasana kerja yang nyaman dan kehadiran Rama. Rama adalah manajerku, umurnya 32 tahun, wajahnya bersih, penampilannya rapi dan selalu wangi. Sudah sekitar 5 tahun kami saling kenal, bekerja bersama. Hubungan kami biasa saja, sebatas atasan dan staf yang sering bercanda ringan. Bu Tika, senyumnya itu bisa bikin tamu batal check out loh, ucap Rama suatu pagi sambil meletakkan dokumen reservasi. Aku hanya tersenyum waktu itu. Mas Rama pagi-pagi sudah mulai modus ya. Dulu, candaan seperti itu hanya sekadar untuk mencairkan suasana, tapi akhir-akhir ini senyumku seperti mulai terasa dipaksakan. Rasanya lelah, walau kadang aku masih bisa terlihat genit seperti biasanya. Semua karena kehidupan rumah tangga yang makin lama makin sesak. Suamiku, Mas Wawan, usianya 49 tahun, kami menikah udah 7 tahun. Sejak di PHK karena pabrik tempatnya bekerja bangkrut, dia membuka usaha sembako di rumah, tapi sejak itu pula sifatnya berubah. Mas Wawan menjadi posesif, keras kepala, emosional, dan kadang ringan tangan. Aku tahu dia mencintaiku, sangat bahkan, tapi rasa cinta itu malah berubah jadi tekanan. Setiap kali bertengkar, ujungnya selalu sama. Maaf dan tangis, lalu terulang lagi besoknya. Pagi ini, aku datang ke hotel agak terlambat. Rambutku masih sedikit basah karena buru-buru, dan mata terasa berat karena semalaman menangis. Untung masih bisa ditutupi makeup. Rama menatapku dari meja kerjanya. "Kamu gak apa-apa, Bu?" tanyanya lembut. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. "Cuman kurang tidur, Mas. Semalam nonton drama Korea sampai pagi." Dia tersenyum kecil. "Yang nangis kamu apa karakternya?" Aku tertawa kecil untuk menutupi hati yang perih. "Rahasia dong." Dia tak banyak komentar, hanya memberikan beberapa dokumen. Tapi dari cara dia memandangku, aku tahu dia menyadari ada yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, Rama semakin sering menunjukkan perhatian, kadang membawakan kopi, kadang duduk di sebelahku sambil bekerja. Kehadirannya menenangkan, membuatku merasa ada yang peduli. Sore itu, ketika semua staf lain sudah pulang, aku masih di ruang kerja menyelesaikan laporan bulanan. Rama datang membawa 2 gelas kopi. "Pulang yuk," katanya sambil duduk di depanku. "Nanti dulu, Mas. Ini tinggal sedikit lagi." Dia bersandar santai. "Akhir-akhir ini kamu beda, kelihatan sedih terus." Aku terdiam, lalu menarik napas panjang. Capek, Mas." Dia tidak menanggapi langsung, hanya memandangku dalam diam. Aku pun mulai bercerita tentang rumah yang tidak lagi terasa rumah, tentang Wawan yang berubah, tentang malam-malam yang penuh tangis dan amarah. Rama hanya mendengarkan, tak menyela, tak menghakimi. "Kamu gak sendiri, Tik. Aku siap dengar semua ceritamu," ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa dihargai sebagai perempuan. Bukan sekadar istri yang harus patuh atau staf yang harus cekatan.
Dan jujur saja, perhatian seperti itu membuatku semakin rapuh. Pagi itu, aku datang sedikit telat. Jalanan agak macet, dan aku juga bangun lebih siang dari biasanya. Mungkin karena semalam aku kecapekan. Wawan mendadak pengen baikan setelah beberapa hari marah-marah. Dia masuk kamar dengan gaya romantis yang dipaksakan. Aku ngikut aja, malas ribut lagi. Kami akhirnya berhubungan, walau dalam hati aku tetap merasa hambar. Seperti badan ini cuma disewa sebentar tanpa perasaan. Setelah itu, aku langsung tidur. Paginya aku keramas, bilas pakai air hangat. Tapi rasanya tubuhku tetap dingin, pikiran masih penuh, entah apa. Waktu sampai di hotel, aku buru-buru ke ruang admin. Rambutku belum kering sempurna, cuma aku ikat longgar. Aromanya masih wangi sampo. Baru duduk sebentar, Rama muncul dari balik pintu kantor, bawa map laporan sambil senyum. Wah, Butika kayak habis dari salon, godanya. Aku menoleh bingung. Hah? Dia nyengir. Rambutnya masih basah, habis keramas ya? Aku merapikan ikat rambutku sambil nyengir kecil. Iya nih, bangun kesiangan. Bangun kesiangan, atau habis kegiatan malam yang bikin bangun siang. Katanya pelan, suaranya setengah berbisik. Mataku menatap tajam, tapi pipiku hangat. Aku pengen nyela, tapi entah kenapa malah senyum malu. Mas Rama ini suka banget godain aku ya? Ya gimana? Kamu manis sih kalau lagi malu. Kami saling pandang sebentar, lalu aku alihkan pandangan ke layar komputer. Deg-degannya belum reda. Tak lama, ada laporan dari resepsionis, kamar 71 dikeluhkan tamu karena air panasnya nggak jalan. Rama yang tahu masalah itu langsung ngajak aku buat naik ke atas bareng. Teknisi belum masuk, yuk kita cek dulu. Siapa tahu cuma settingan doang, katanya sambil berdiri. Kami naik bareng lewat tangga. Suasana agak sepi karena tamu baru banyak yang check out pagi tadi. Di lorong lantai 2, suara langkah kami menggema pelan. Begitu masuk ke kamar, suasana lembab, AC masih nyala. Aku berdiri di pintu, Rama langsung ke kamar mandi. Airnya dingin semua, mungkin termostatnya rusak, teriaknya dari dalam. Dia keluar, bajunya agak basah kena cipratan air. Jaketnya dilepas, dilempar ke sofa, lalu dia duduk di tepi tempat tidur, napasnya sedikit terengah. Dingin ya? Tanyaku. Dikit, tapi lebih dingin kamu daripada airnya, celetuknya sambil melirik ke arahku. Aku tertawa kecil. Gombal. Dia bangun dari tempat duduk, jalan pelan ke arahku, wajahnya serius, tapi tetap ada senyum nakalnya. Tapi, aku gak suka lihat kamu datang pagi-pagi dengan rambut masih basah dan mata kayak gak bahagia. Kamu tahu gak, Tika? Kadang aku ngerasa pengen jadi alasan kamu senyum, bukan cuma staf yang nemenin kerja. Dia berdiri di depanku sekarang, deket, matanya dalam. Nafasku rasanya mulai kacau. Mas Rama, dia gak menyentuhku, tapi tatapannya itu nyeret aku ke zona berbahaya. Entah kenapa, aku gak langsung pergi. Aku berdiri di situ, menatap dia balik dan jujur, aku suka banget dari caranya memperhatikan aku. Sejak kejadian curhat tempo hari, suasana tiap bareng sama dia terasa beda. Tatapannya, sentuhannya, semua lebih berani, tapi tetap terasa lembut. Coba kamu rasain deh airnya Tika, masih dingin kan? Kata Rama sambil berdiri di pintu kamar mandi. Aku mendekat, nyelutuk pelan. Mau ngajak mandi bareng ya?
Dia ketawa. Wah, itu sih bonus. Kami tertawa, tapi tawa itu cepat mereda waktu dia berdiri lebih dekat. Tatapan kami terkunci, gak ada suara, cuma napas kami yang makin berat. Kamu cantik, ucapnya nyaris berbisik. Aku gak jawab, tapi juga gak mundur. Bibirnya pelan menyentuh bibirku. Ciuman pertama yang lembut, tapi lama-lama berubah panas. Tubuhku mengikuti, pikiranku melayang. Dia menarikku duduk di pangkuannya, baru saja tangannya mulai nakal. Tok tok tok. Pak Rama, ini saya teknisi udah sampai. Kami berdua terlonjak, aku buru-buru berdiri merapikan baju dan rambut. Rama buka pintu, nyuruh teknisi masuk. Kami saling ngelirik, deg-degan setengah mati, rasa bersalah bercampur penasaran. Saat turun bareng dari kamar, kami cuma bisa tersenyum malu. Kapan lanjutnya? Bisik Rama saat di lift. Aku cuma nyengir sambil pura-pura nutup mulut. Sst, bisa diem aja nggak? Jam 8 malam, aku sampai rumah. Udara dingin, beda jauh dari suasana hotel yang segar tapi menggoda. Wawan lagi duduk di depan TV, pakai kaos dan sarung, nonton berita sambil ngelus perut karena habis makan. Tumben pulang senyum-senyum, ketemu siapa di hotel? Tanyanya tanpa menoleh. Aku cengengesan sambil lepas jaket. Seneng aja, kerjaan hari ini nggak terlalu ribet. Dia melirikku sebentar. Kamu habis mandi ya? Rambut masih basah dikit. Aku spontan pegang rambut, gugup. Tadi sore sempat nyiram kepala, panas banget di luar. Wawan berdiri mendekatiku, tangannya langsung narik pinggangku. Kamu kelihatan makin manis aja, Tik. Aku ikut tersenyum, pura-pura manja, tapi hatiku gak tenang. Dan sudah bisa ditebak, dari modelnya yang kayak gini pasti dia minta lagi. Dia menciumku, tangannya udah mulai, aku pasrah, walau pikiranku masih tertinggal di kamar tadi siang. Tapi tubuhku tetap menanggapi walau agak kaku. Malam itu, Wawan memelukku erat seperti orang takut kehilangan. Setelah selesai, kami berbaring diam. Wawan peluk dari belakang. Aku sayang banget sama kamu, Tik, bisiknya. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati aku makin bingung. Ciuman Rama siang tadi masih terasa di bibirku, napasnya bisikannya. Aku tahu ini salah, tapi kenapa aku malah menunggu-nunggu besok? Besoknya, di sore itu, hotel mulai sepi, pengunjung hari kerja emang gak seramai akhir pekan. Udara pegunungan mulai dingin, kabut tipis turun pelan-pelan di balik jendela lobi. Aku lagi duduk di balik meja admin, muter-muterin pulpen sambil baca laporan masuk. Rama keluar dari ruangannya, seperti biasa, pakaiannya rapi, rambutnya disisir ke belakang, parfumnya soft tapi khas. Dia nyamperin aku di meja. Tik, ada waktu sebentar. Aku langsung berdiri. Kenapa, Mas? Dia senyum kecil, matanya menyelidik. Mau minta tolong cek kamar kosong di lantai paling atas, barusan ada tamu cancel. Aku penasaran kondisinya, takutnya udah lama gak dicek. Aku sempat mikir sebentar, tapi langsung sadar nada suaranya, sorot matanya, aku ngerti maksudnya. Ada kok kamar kosong, emang gak dipakai udah semingguan? Jawabku pelan. Dia angguk pelan lalu berbisik, ayo bareng ya, sekalian dicek. Kami naik pakai lift, sepanjang perjalanan diam, tapi rasa deg-degan makin terasa. Pas sampai, lorong lantai 5 sepi banget, sunyi.
Kami jalan pelan ke ujung lorong, masuk ke kamar. Rama langsung duduk di ujung tempat tidur. Aku buka tirai jendela yang besar. Pemandangan luar emang cantik. Kabut udah mulai turun penuh. "Tika!" Suara Rama pelan di belakangku. Aku noleh. Dia berdiri di belakangku, deket banget. "Aku tahu kok. Kamu ngerti kan maksudku tadi?" Katanya sambil usap rambutku yang digerai. Aku tarik napas panjang. Aku tahu dan anehnya aku nggak nolak. Kok malah ikut ya? Dia tersenyum, pelan narik aku mendekat. "Aku suka kamu, Tik, dari dulu, tapi baru sekarang aku lihat kamu rapuh." Aku nggak bisa jawab. Tangannya pelan menyentuh pipiku, lalu bibir kami bertemu. Cuman kali ini nggak buru-buru, lama, dalam, lembut, tangannya sentuh rambutku, punggungku. Aku pejamkan mata, ngikut, tanpa sadar, aku udah nggak pakai apa-apa lagi, dan akhirnya semuanya terjadi. Lembut, hangat, dan salah, tapi aku nggak menyesal. Kamar itu jadi saksi bisu dan kabut luar, jadi tirai yang menutup dosa kami. Beberapa jam kemudian, kami duduk berdampingan, masih berpelukan, aku sandarkan kepala di bahunya. "Kamu nyesel nggak?" Dia tanya. Aku geleng pelan, cuman takut keterusan. Rama ketawa kecil. "Kalau sama aku nggak apa-apa terus, aku kan masih sendiri." Kami tertawa pelan, tapi dalam hati aku tahu ini bukan akhir, ini baru permulaan. Sejak kejadian pertama di kamar itu, hubungan antara aku dan Rama berubah total. Bukan lagi sekadar atasan dan staf yang suka ngobrol cenit. Kami jadi pasangan rahasia, pasangan yang selalu cari celah buat bersama di sela-sela kesibukan hotel. Kadang kami pura-pura ada laporan yang harus dicek di ruang kerja Rama. Padahal itu cuma alasan buat bisa duduk berdua lebih lama, saling pegang tangan di balik meja, atau sekadar curi-curi cium di balik tirai kantor. Kadang juga kami cek keluhan tamu ke kamar yang kosong, dan semua itu terjadi tanpa ada yang curiga. "Jangan kelamaan ya di ruangan, entar ketahuan," kataku sambil masuk ke ruangannya siang itu. Rama senyum, narik tanganku. "Cepet kok, aku cuma sebentar aja paling." Hubungan kami jalan hampir sebulan, rasanya kayak candu. Di hotel, aku ngerasa hidup, senyum terus ketawa, ngerasa dicintai tapi di rumah, semuanya hambar. Wawan sebenarnya kayak udah mulai sadar ada yang beda dari aku. "Sekarang kok kamu gak pernah ngambek ya?" tanyanya suatu malam sambil duduk di teras. Aku angkat bahu. "Capek aja mas, udah males ribut-ribut." Wawan ngangguk, tapi matanya nunjukin rasa curiga. "Biasanya kamu marah kalau aku bentak, sekarang kamu malah diam aja." Aku senyum kecil, pura-pura gak paham. Mungkin aku udah berubah. Padahal bukan aku yang berubah. Aku cuman udah nemuin tempat pelarian dari semua beban di rumah ini. Wawan makin sering perhatiin gerak-gerikku, dari caraku mandi, ganti baju, pulang kerja. Dia bahkan pernah tanya sambil bercanda, "Kok tiap pulang dari hotel kelihatan ceria banget ya?" Aku cuma jawab singkat, karena hotelnya di pegunungan, udaranya adem. Padahal bukan udara yang bikin aku semangat, tapi Rama. Sentuhannya, perhatiannya, kata-kata manisnya yang selalu bikin aku ngerasa dihargai. Aku makin jago sembunyi, handphone selalu aku kunci, chat sama Rama pakai nama samaran. Wawan itu orangnya memang posesif, tapi dia bukan orang yang jeli. Selama aku nurut dan gak banyak ngelawan,
Dia ngerasa aman, padahal aku makin jauh dari dia. Sore itu, hotel udah mulai sepi, udara dingin pegunungan mulai kerasa. Lampu-lampu lorong udah nyala, dan tamu-tamu kebanyakan udah masuk kamar masing-masing. Aku masih duduk di meja admin, beresin laporan harian sambil sesekali ngelirik jam. Udah hampir jam 6. Rama tiba-tiba muncul dari arah lorong, berdiri di belakangku sambil nanya pelan, "Masih sibuk?" Aku nengok, senyum dikit. "Dikit lagi selesai, Mas. Emang kenapa?" Dia ngedeket, bisiknya lebih pelan. "Sini bentar ke ruangan, aku mau ngobrol sebentar." Aku langsung ngerti maksudnya, dan entah kenapa aku gak nolak. Aku bawa tumpukan berkas, pura-pura aja ini urusan kerja. Begitu masuk ruangannya, dia tutup pintu, aku duduk di sofa, dia duduk di sebelah. Awalnya cuman bahas laporan, tapi matanya terus mandang aku. "Kamu makin cantik aja," katanya sambil senyum. Aku cuma nyengir kecil. Dari tadi capek banget, tamu rewel semua. "Nah, makanya sini sebentar." Tangannya udah nyentuh pundakku dan semuanya kejadian lagi. Ciumannya, pelukannya, dan semuanya yang berusaha aku tahan di ruangan itu. Aku tahu ini salah, tapi aku juga gak bisa bohong. Aku ngerasa nyaman banget. Bahkan mungkin aku udah keterusan. Jam udah nunjukin 8:30, aku panik. Buru-buru rapihin baju dan jilid berkas. "Aduh, Mas Wawan pasti udah nunggu," ucapku sambil ngos-ngosan. "Tenang aja," kata Rama sambil bantuin aku beresin. "Kalau ditanya, bilang aja ada komplain kamar." Aku cuma angguk, senyum tipis, tapi jantungku kerasa deg-degan. Di jalan pulang, dingin banget, tapi aku malah senyum sendiri di atas motor. Seneng iya, tapi juga deg-degan. Gimana kalau Wawan tanya-tanya? Gimana kalau dia curiga? Sampai rumah, lampu teras nyala, Wawan duduk sambil ngerokok, mukanya gak enak banget dilihat. "Kamu dari mana aja pulang jam segini?" Tanyanya datar tapi tajam. Aku lepas helm pelan. "Tadi bantu Pak Rama, ada tamu komplain kamar, jadi pulang agak telat." "Komplain sampai malam?" Aku diam, dia berdiri, matanya tajam banget. "Kamu pikir aku bego gitu? Belakangan kamu aneh, pulang telat, senyum-senyum, gak pernah marah-marah lagi. Apa sih yang kamu sembunyiin?" Aku nunduk. "Aku capek, Mas, beneran, tamu banyak, kerjaan nambah." "Bohong!" Dia banting helmku ke lantai, aku kaget, gak berani ngelawan. Malam itu, dia gak nyentuh aku sama sekali. Kami tidur saling membelakangi. Aku cuma bisa nangis pelan-pelan di balik selimut. Paginya, aku tetap kerja, muka udah dirias biar gak kelihatan, tapi mata sembab gak bisa sepenuhnya ditutup bedak. Rama nyamperin aku di pantry. "Kamu kenapa?" bisiknya. Aku pelan jawab. "Semalam dia marah, aku ketahuan pulang telat." "Maaf, ini semua salahku," katanya sambil megang tanganku. Aku geleng pelan. Aku juga salah, tapi aku gak nyesel. Dia narik aku ke pelukannya. Di antara hiruk-pikuk kerjaan pagi itu, aku cuma bisa berharap semua ini gak ketahuan. Aku sendiri lupa kapan tepatnya semua ini dimulai. Awalnya cuman iseng, terus jadi candu. Sekarang udah masuk bulan keempat aku, dan Rama jalanin hubungan diam-diam. Kadang di ruangannya pas istirahat, kadang di kamar hotel kosong,
kadang juga keluar kota, alasan survei atau ketemu vendor, semua berjalan rapi, gak ada yang curiga. Bahkan Mas Wawan pun, entah kenapa sekarang malah sering senyum. Mungkin karena aku jadi lebih nurut di rumah, lebih banyak diam, gak banyak ngelawan kayak dulu. Padahal aslinya, aku cuma capek sembunyi, capek bohong, tapi juga aku gak bisa berhenti. Aku masih inget seminggu lalu Rama peluk aku di ruangannya. Kalau aku minta kamu ninggalin semua, kamu mau, bisiknya. Aku cuma senyum tipis. Jangan tanya itu sekarang, aku belum siap. Dan dia gak maksa. 2 hari lalu, aku mulai ngerasa aneh, badan pegel, kepala pusing, gampang banget capek. Aku pikir masuk angin biasa. Tapi pas paginya muntah dan pusingnya makin jadi, Mas Wawan langsung khawatir. Kamu sakit apa sih? Ayo ke dokter. Aku males, tapi juga gak bisa nolak. Akhirnya kami ke klinik dekat rumah. Setelah diperiksa dan dicek ini itu, dokter senyum sambil bilang, "Selamat ya Butika, kayaknya udah sekitar 5 minggu. Aku bengong, Mas Wawan langsung nyengir lebar banget. "Beneran dok, istriku hamil?" "Iya pak, alhamdulillah." Waktu keluar dari klinik, Mas Wawan peluk aku erat di motor. Dia bahagia banget. Akhirnya doa kita dijawab juga, Tik. Aku bakal jadi bapak. Aku senyum, tapi senyum yang kaku. Dalam hati, pikiranku udah kacau. 5 minggu, aku ngitung-ngitung sendiri, dan semuanya makin jelas. Ini bukan Mas Wawan, ini kemungkinan besar ini Rama. Aku pulang dalam diam. Di rumah, Wawan sibuk nelpon keluarganya, ngumumin kabar bahagia. Tapi aku cuma duduk di ujung kasur, megang perut sambil mikir ribuan hal. Gimana kalau Rama nanti tahu? Aku kasih tahu dia enggak ya? Tapi aku tahu, Rama bukan tipe yang bakal tenang kalau dengar kabar begini. Dia pasti kalut, mungkin malah nekat. Sedangkan aku belum siap buat apapun. Malam itu, aku tidur sambil ngelus perut. Maaf ya nak, Iu belum tahu harus gimana. Keesokan harinya di hotel, aku ketemu Rama kayak biasa. Dia masih godain aku, masih senyumin aku dari jauh, masih narik tangan aku pelan pas gak ada yang lihat. Kamu pucat sakit? Tanyanya. Aku geleng, enggak kok, mungkin masuk angin aja. Dia megang dahiku. Panas, mau aku antar ke klinik. Aku senyum sambil mundur. Gak usah, serius, entar juga sembuh. Rama cemberut, tapi gak maksa. Dia gak tahu dan untuk saat ini, biarlah dia gak tahu dulu. Gak terasa usia kandunganku udah masuk bulan ketiga, perutku mulai kelihatan sedikit buncit apalagi kalau pakai seragam yang agak ketat. Beberapa staf perempuan udah mulai bisik-bisik, ada juga yang nyamperin langsung. Mbak Tika, kayaknya selamat ya nih. Aku cuma senyum, iya doain aja ya. Dan sejak itu, tiap hari aku dapat perlakuan beda. Resepsionis sering nawarin bantuin ini itu, security jadi lebih sigap bukain pintu. Tapi yang paling kelihatan beda Rama. Dia makin sering ngeliatin aku diam-diam, makin jarang godain aku terang-terangan. Bahkan sekarang lebih banyak diam, sesekali malah agak jutek. Hari itu pas istirahat, dia manggil aku ke ruangannya. Aku pikir mau bahas kerjaan biasa, tapi begitu pintu ditutup, dia langsung berdiri dekat jendela, nyender sambil nyalain rokok. Kamu beneran hamil ya? Aku diam.
Jawab dong, Tik, please. Aku angguk pelan. Iya. Dia buang napas panjang, lalu noleh ke aku, tatapannya tajam. Anakku? Bukan, jawabku cepat. Suami aku, Rama. Dia ketawa kecil pahit. Kamu yakin? Aku angguk lagi. Aku udah hitung waktunya dan aku juga gak mau ngelanjutin yang gak pasti. Dia berjalan pelan ke arahku, terus berhenti pas di depanku. Kalau kamu yakin itu bukan anakku, kenapa sekarang kamu gak bisa lihat mataku? Aku nunduk, mulutku kering. Aku gak tahu harus jawab apa. Aku gak maksa, Tik, tapi aku punya hak buat tahu. Maaf, bisikku. Dia gak ngomong lagi, cuman ngelus pundakku pelan, lalu pergi ninggalin aku sendiri di ruangannya. Sejak hari itu, hubungan kami agak dingin, gak kayak dulu. Di rumah, semuanya juga berubah. Mas Wawan bener-bener beda, dia jadi perhatian banget. Tiap pagi nyiapin sarapan, tiap malam mijitin kakiku, ngajak ngobrol, ngajak bercanda. Padahal dulu tiap ada masalah dikit aja, bentakannya udah nyambar kayak petir. Aku kadang duduk diam di teras sambil elus perut, sambil mikir, apa aku jahat ya? Apa aku keterlaluan? Soalnya, sekarang aku mulai ngerasa nyaman sama Mas Wawan lagi. Cinta yang dulu sempet hilang, muncul pelan-pelan, tapi anehnya, rasa keramat juga nggak hilang, malah makin nyiksa. Tiap aku lihat dia di hotel, hatiku kayak ditarik dua arah. Aku sayang suamiku, tapi aku juga cinta sama Rama. Dan yang paling bikin aku bingung, aku masih aja bisa senyum tiap hari, seolah semuanya baik-baik aja. Padahal enggak sama sekali. Tapi ya, hidup tetap jalan, aku tetap berangkat kerja, tetap senyum ke tamu, tetap pulang ke rumah, tetap peluk suamiku tiap malam, seolah semuanya normal. Padahal di dalam sini, hatiku udah gak tahu kemana arahnya. Setelah masuk bulan ke-8, aku akhirnya resmi cuti dari hotel. Rasanya aneh juga ninggalin rutinitas kerja, ninggalin suasana lobi, suara tamu-tamu yang datang pergi, dan tentu aja ninggalin Rama. Dia masih perhatian sebelum aku cuti. Tapi, sejak kandunganku makin besar, dia mulai jaga jarak. Nggak lagi ngajak ngobrol panjang, nggak lagi minta temenin keliling kamar tamu, apalagi ngajak bercanda di ruangannya. Tiap kami ketemu, dia cuma senyum singkat, kadang cuma angguk kecil, tapi tatapan matanya tetap sama. Ada yang gak berubah, ada sesuatu yang dia tahan dan aku juga ngerasa hal yang sama, tapi kami gak pernah bahas itu. Pas hari terakhir kerja, aku pamit ke semua teman, mereka peluk, doain aku dan bayi yang kutunggu-tunggu ini. Rama, dia cuma berdiri di belakang, gak nyamperin, gak ngucapin apa-apa, cuman ngelihatin dari jauh. Aku bawa pulang pandangan itu di kepalaku dan di hatiku. Selama di rumah, Mas Wawan jadi suami yang hampir sempurna. Setiap hari nemenin aku, masak, nyiapin buah, antar periksa kandungan, ngusap-usap perutku sambil cerita-cerita lucu. Kadang, aku lihat dia bengong sendiri, terus senyum sambil megang tanganku. Lama ya, Nduk, nunggu kayak gini. Aku cuma bisa senyum, tapi hati ini rasanya campur aduk. Maaf, Mas. Aku sering bisik dalam hati, tapi gak pernah berani ngomong langsung. Karena Mas Wawan benar-benar berubah, dan aku malah makin tenggelam dalam rasa bersalah. Hari kelahirannya datang,
Tangisku pecah bareng suara bayi mungil yang aku peluk pertama kali. Perasaan campur aduk, senang, takut, haru, lega, semua jadi satu. Teman-teman dari hotel mulai datang jenguk, bawa hadiah, buah tangan, doa-doa. Mereka semua senang lihat aku dan bayi perempuan kecil yang kami beri nama Nadine. Tapi Rama gak pernah kelihatan, gak ada kabar, gak ada pesan, gak ada apa-apa. Dan entah kenapa, di balik semua kebahagiaan ini, ada ruang kosong yang terus nganga dalam hatiku. Aku gak tahu nanti gimana pas aku kembali kerja. Apa aku kuat kalau ketemu Rama lagi? Apa aku masih bisa pura-pura biasa, atau semua akan berubah? Bersambung. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mak Iem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.